Dalam surat Al-Maidah ayat 75, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mal Masihu ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihir rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulanit ta'am ungdur kaifa nubayyinu lahumul ayati thumma andur anna yufakun." Tidaklah Isa alaihi salam kecuali seorang rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Telah berlalu sebelum Nabi Isa para nabi dan para rasul. Karena Nabi Isa alaihi salam adalah nabi yang terakhir bagi Bani Israel. Setelah Nabi Isa alaihi salam sudah tidak ada lagi nabi untuk Bani Israel. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Isa alaihi salam kepada Bani Israel yang terakhir, maka sebelum Nabi Isa alaihi salam banyak ribuan nabi rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada Bani Israel. Setiap nabi atau rasul Bani Israel meninggal, wafat, digantikan oleh nabi dan rasul yang lain. Wa ummuhu siddiqah, dan ibundanya Nabi Isa alaihissalam siddiqah, orang yang betul-betul menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran. Kana ya'kulanit ta'am, keduanya Nabi Isa dan ibundanya, keduanya memakan makanan. Ungdur, lihatlah wahai Nabi Muhammad, kaifa nubayyinu lahumul ayat, bagaimana kami Allah menjelaskan kepada Bani Israel tanda-tanda kebesaran. Summandur anna yufakun, kemudian lihatlah wahai Nabi Muhammad kepada mereka, bagaimana mereka yufakun, mereka tertipu sehingga mereka tidak mau mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam. Pada ayat ini pertama firman Allah Subhanahu wa taala, wa ummuhu siddiqah, ibundanya Nabi Isa alaihissalam siddiqah, orang yang betul-betul jujur. Dan poin yang kedua, kana ya'kulanit ta'am, keduanya memakan makanan, minum. Ya. Sebelum kami sampaikan pendapat para ahli tafsir mengenai ayat ini, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tabrani, Imam Hakim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Hadis ini dinyatakan oleh Sa'albani hadisnya sahih. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, afdalu nisa'i ahlil jannati Khadijatu bintu Khuwailid wa Fatimatu bintu Muhammad wa Maryamu bintu Imran wa Asiyatu bintu Muzahim imra'atu Fir'aun. Ini juga pujian yang lain, Pak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seutama-utama, sebaik-baik, semulia-mulia wanita penghuni surga besok adalah Khadijah, Fatimah putrinya Nabi Muhammad, Maryam ibundanya Nabi Isa alaihissalam, wa Asiyah putrinya Muzahim, yaitu istrinya Raja Fir'aun. Ini menunjukkan bahwa Maryam ibunda Nabi Isa alaihissalam termasuk satu dari 4 wanita termulia, terutama, teragung besok di surga. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Rasul bersabda,
kamula minar rijali katsir walam yakmul minan nisa'i illa Asiyatum ra'atu Fir'aun wa Maryamu bintu Imran wa inna fadla Aisyata 'alan nisa'i ka fadlis saridi 'ala sairit ta'am. Laki-laki Pak, laki-laki yang sempurna itu banyak. Tapi kalau wanita yang sempurna itu hanya 2. Asiyah, istrinya Fir'aun, dan Maryam bintu Imran, ibundanya Nabi Isa alaihissalam. Dan keutamaan Aisyah radhiyallahu anha di atas wanita-wanita lain seperti keutamaannya sarid. Sarid itu artinya roti dipotong-potong kemudian diguyur kuah, yang kuahnya itu pakai daging. Makanan namanya sarid Pak. Roti dipotong-potong kecil-kecil kemudian diguyur kuah, kuahnya pakai daging. Nah, seperti utamanya makanan ini di atas makanan-makanan yang lain. Imam Nawawi rahimahullah memberikan penafsirannya Pak ya. Laki-laki yang sempurna itu banyak. Maksudnya yang sempurna itu adalah at-tanahi fi jami'il fadail wa khisalil birri wat taqwa. Yaitu mendekati kesempurnaan dalam urusan melaksanakan perbuatan-perbuatan yang mulia dan sifat-sifat yang baik dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mendekati kesempurnaan kalau laki-laki banyak Pak. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, tambah 6 yang dijamin masuk surga genep 10. 4-nya adalah Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Thalhah bin Ubaidillah, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah bin Jarrah, Sa'ad bin Mu'ad, Sa'ad bin Ubadah. Banyak laki-laki dari kalangan sahabat yang mendekati kesempurnaan. Kalau zaman dulu Luqman al-Hakim, Luqman yang sang bijak. Perbuatannya bijaksana, ucapannya bijaksana, sampai diabadikan dalam Al-Quran. Banyak. Tapi kalau wanita yang mendekati kesempurnaan dari sisi ketakwaannya, kesabarannya menghadapi ujian, akhlaknya, oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan hanya 2 saja. Maryam, ibundanya Nabi Isa alaihissalam, dan Asiyah binti Muzahim, istrinya Fir'aun. Dan ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu dibandingkan dengan wanita-wanita yang lain, kemuliaan ibunda Aisyah, kelebihan ibunda Aisyah daripada wanita yang lain, Rasul ibaratkan seperti makanan Pak. Roti dipotong-potong, diguyur kuah, kuahnya campur daging. Seperti itulah kelebihan ibunda Aisyah. Karena makanan roti Pak, terus dicampur kuah, kuahnya pakai daging itu satu, enak. Yang kedua, cepat dicerna, cepat menjadi tenaga. Maksudnya apa? Imam Nawawi mengatakan, maksudnya adalah dari sisi manfaatnya. Ibunda Aisyah dari sisi manfaatnya luar biasa, melebihi wanita-wanita yang lain Pak. Sebab apa? Sebab ibunda Aisyah dari sekian istri-istrinya Nabi Pak, yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Makanya Rasul ibaratkan seperti makanan yang sangat
banyak gizinya, banyak manfaatnya, gampang buatnya, cepat dicerna, mengenyangkan. Itu dari sisi manfaatnya itu. Makanya ibunda-ibunda kita, istri Nabi, ketika meriwayatkan hadis tidak sebanyak ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Dan para tabi'in, Pak, atau sahabat-sahabat lah. Para sahabat, para tabi'in, kalau ada masalah tentang keluarga, bagaimana Rasul dalam keluarga, mereka banyak datang dan bertanya kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Yang pertama, Pak, dalam ayat tersebut, wa ummuhu siddiqah, ibunda Isa alaihissalam siddiqah, orang yang menjunjung tinggi kejujuran. Imam Syaukani, Pak, ya, dalam kitab tafsirnya Fathul Qadir, beliau menafsiri siddiqah itu apa? Siddiqah itu artinya shadiqatun fi ma taquluhu wa musaddiqatun lima jaa bihi waladuha minar risalah. Jujur ucapannya dan percaya kepada agama dan kitab suci yang dibawa oleh putranya, yaitu Isa alaihissalam. Itu makna dari siddiqah. Ucapannya jujur, nggak pernah bohong. Nah ini ada Pak, ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala, ya, membantu Maryam binti Imran agar selalu jujur dalam ucapan-ucapannya, dalam tingkah lakunya? Karena Maryam dari kecil sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melahirkan seorang nabi tanpa ayah. Sehingga orang akan percaya, Pak. Oh, betul kalau itu memang nabi, memang betul engkau melahirkan tanpa seorang suami. Sebab kalau seandainya seorang wanita itu senengane ngapusi, senengane goro, orang pada nggak percaya, Pak. Anake sapa itu? Ini adalah kalimah Allah. Ini adalah ciptaan Allah. Dengan mengatakan kun jadilah Isa, maka jadi Isa di perutku. Seandainya begitu, Pak. Dan Maryam itu tidak jujur dalam omongannya. Kadang-kadang orang melihat dia ngapusi goro, orang nggak percaya. Berarti Allah Subhanahu wa taala menjaga kejujuran satu orang yang akan dipersiapkan oleh Allah jadi nabi seperti Rasulullah, nggak pernah dusta sama sekali, mulai dari kecil sampai menjadi nabi. Belum jadi nabi aja nggak pernah ngapusi, apalagi sudah jadi nabi. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan dengan menjaga kejujurannya, membantu dia jujur. Orang-orang yang dipersiapkan nantinya akan menjadi ibu dari seorang nabi, yaitu Maryam binti Imran. Inilah rahasianya begitu, Pak, ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ummuhu siddiqah? Ibundanya adalah wanita yang sangat jujur ucapannya dan selalu percaya kepada apa yang dibawa, yaitu risalah, wahyu, syariat, kitab suci yang dibawa oleh putranya Nabi Isa alaihissalam. Ini kata Imam Syaukani. Bapak yang saya hormati, ahli tafsir kontemporer namanya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi dalam kitabnya Aisarut Tafasir, beliau lebih menjelaskan lagi, Pak. Saat itu ketika Maryam mengandung, ketika Maryam melahirkan, di Bani Israel itu, Pak, tersebar budaya zina. Yang namanya zina itu banyak dilakukan oleh orang-orang Bani Israel saat itu. Nah, di saat-saat seperti itulah, Pak, ya, rusak masyarakatnya, banyak terjadi penzinahan. Saat itulah Allah Subhanahu wa taala menguji Maryam dengan ditakdirkan oleh Allah mengandung seorang putra
tanpa disentuh oleh seorang laki-laki manapun. Gitu. Kalau tidak jujur, susah orang percaya itu. Ditambah lagi diperkuat oleh Allah Subhanahu wa taala Pak ya, ketika dia melahirkan terus bayinya dibawa ke kampungnya Bani Israel, orang Bani Israel itu akhirnya pada menuduh berbuat zina. Padahal orangnya bersih, suci, menjaga diri, mereka tahu Pak itu. Tapi tetap mereka menuduhnya berbuat zina. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizatnya, memberikan kelebihannya kepada Nabi Isa, padahal Nabi Isa masih kecil. Ibundanya Maryam ketika ditanya orang dia diam, dia nunjuk kepada putranya yang masih kecil. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala takdirkan Nabi Isa yang masih kecil itu berbicara kepada mereka. Baru mereka percaya. Masya Allah. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam, "Wadhkur fil kitabi Maryama idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyya fattakhadhat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharan sawiyya. Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya." Qala innama ana rasulu rabbika li'ahaba laki gulaman zakiya. Qalat anna yakunu li gulamu walam yamsasni bashar walam aku baghiya. Qala kadzalika qala rabbuki huwa alayya hayyin walinaj'alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya. Surat Maryam ayat 16 sampai 21. Dan ingatlah wahai Rasulullah dan juga umatnya, kita termasuk ini, tentang Maryam ketika dia membuat suatu tempat yang menyendiri dari keluarganya. Tempat itu tertutup rapat, digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba Allah mengutus seorang laki-laki Pak menemui Maryam, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Ketika Maryam itu Pak didatangi laki-laki ganteng lagi. Nah, ini rahasianya Pak, kalau malaikat kok berubah jadi orang laki-laki Pak ya, pasti ganteng. Maryam kaget Pak, kok ono cah ganteng masuk ke ruangan saya. Makanya Maryam langsung kaget Pak, takut. Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Sesungguhnya aku berlindung diri kepada Allah dari kamu jika engkau adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Jika engkau orang yang bertakwa, jangan berani mendekatku, jangan berani menyentuhku. Aku juga minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kejujurannya Pak, jujur dalam menjaga diri, orang etok-etok, orang ngapusi. Kemudian Jibril mengatakan, aku adalah Jibril, utusan Allah, untuk memberitahukan kepada kamu, Allah akan memberimu seorang anak yang suci. Kaget kan Pak. Anna yakunu li gulam, bagaimana saya bisa mengandung seorang putra dan melahirkan. Walam yamsasni bashar walam aku bagia. Aku tidak pernah disentuh laki-laki dan aku bukan perempuan yang murahan. Jibril mengatakan, begitulah. Hal seperti itu bagi Allah itu gampang, mudah bagi Allah, dan Allah akan menjadikan kamu mengandung tanpa seorang suami dan anakmu lahir tanpa seorang bapak sebagai tanda kebesaran bagi umat manusia, sekaligus rahmat kasih sayang dari Allah untuk kalian berdua, dan ini sudah diputuskan dan pasti akan terjadi. Makanya Bapak yang saya hormati, saat itu dalam surat Tahrim ayat 12 akhirnya malaikat Jibril meniupkan ruh. Meniupkan ruh lewat mana Pak? Lewat celah baju ini loh Pak. Lewat sini. Ruhnya ditiupkan oleh malaikat Jibril lewat kerah baju ini. Kemudian ruh itu ke bawah, kemudian masuk ruh itu melalui kemaluannya Maryam, kemudian masuk ke dalam rahimnya.
Dan itu penafsiran seluruh ulama menafsirinya begitu. Yaitu Tahrim ayat 12, wa Maryam binata Imran allati ahsanat farjaha. Dan ingatlah Maryam menjadi contoh suri tauladan bagi wanita-wanita muslimah, yaitu Maryam putrinya Imran yang menjaga harga dirinya, menjaga kehormatannya. Dia jujur, Pak, dalam muamalahnya kepada Allah, jujur dalam muamalahnya kepada manusia, menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, menjaga kesuciannya. Inilah yang perlu cerita ini, Pak, ya. Kita sebarkan supaya wanita-wanita saudari-saudari kita itu paham, ngerti. Gitu. Sehingga mereka tetap menjaga harga diri dan kehormatannya, tidak nyah-nyoh. Dideketi laki-laki malah senang. Kalau ada laki-laki lewat malah dipanggil, godain kita dong. Naudzubillahi min dzalik. Ini contoh, Pak, ya, bagi saudari-saudari kita itu. Maryam yang selalu menjaga kehormatannya, fanafakhna fihi mir ruhina. Kemudian Jibril alaihissalam meniupkan roh melalui celah baju, Pak, ya. Atasan baju yang bolong di leher itu ditiupkan di situ, rohnya ke bawah, kemudian masuk melalui kemaluannya dan roh itu masuk ke dalam rahimnya. Wasaddaqat bi kalimati rabbiha, dan Maryam selalu membenarkan firman-firman Allah, syariatnya, semua putusan Allah yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, wa kutubihi, dan percaya kepada kitab-kitab Allah, percaya kepada Zabur sebelumnya yaitu kepada Nabi Daud, percaya kepada Taurat yang Allah turunkan sebelum Injil kepada Nabi Musa, dan juga percaya kepada kitab suci yang Allah turunkan kepada putranya yaitu Nabi Isa alaihissalam, wa kanat minal qanitin. Dan dia, Maryam, adalah termasuk wanita-wanita hamba-hamba Allah yang tunduk patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak yang saya hormati, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ada sebagian ahli tafsir, Pak, ya, saya sampaikan, ya. Wa ummuhu siddiqah, dan ibunda Isa adalah wanita yang selalu menjunjung tinggi kejujuran. Sebagian ulama kita mengatakan, Pak, bahwa Maryam ibundanya Nabi Isa adalah seorang nabi, katanya begitu. Tapi ini pendapat yang lemah, Pak, ya. Mayoritas ulama Islam mengatakan tidak ada nabi dan rasul dari perempuan, tidak ada. Bahkan Imam Abu Hasan al-Asy'ari mengatakan ijma', seluruh ulama sepakat tidak ada nabi dan rasul dari wanita. Apa, ya? Di antara argumentasi sebagian ulama yang mengatakan ibundanya Nabi Isa, Maryam binti Imran adalah seorang nabi, argumentasinya katanya karena Allah, ya, memberikan wahyu kepadanya. Allah memberikan wahyu kepadanya. Tapi kan kita jawab, Pak, ya, dijawab oleh mayoritas ulama, tidak semua hamba Allah yang diberi wahyu itu menjadi nabi dan rasul, enggak. Kita ingat firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya, wahyu Allah ditujukan kepada lebah, Pak, kepada lebah, yaitu surat An-Nahl, artinya surat lebah. Allah juga memberi wahyu kepada lebah, Pak. Apakah berarti lebah itu jadi nabi? Kan tidak, ya. Dan juga ibunya Nabi Musa alaihissalam diberi wahyu oleh Allah agar menyembunyikan putranya yaitu Nabi Musa, disembunyikan di kotak-kotaknya, ditaruh di sungai. Itu kan wahyu, Pak, perintah dari Allah. Tapi apakah ibunya Nabi Musa alaihissalam itu nabi? Kan tidak. Makanya dalam surat An-Nahl ayat 68-69 Allah berfirman,
Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyuta wa minasyajari wa mimma ya'rishun thumma kuli min kulli thamarati fasluki subula rabbiki dhulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fi shifaa'un linnas inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi wahyu, memberi perintah kepada lebah agar lebah membuat gunung-gunung menjadi tempat tinggal mereka dan membuat pohon-pohon menjadi tempat tinggal mereka dan membuat kotak-kotak yang dibuat oleh orang. Allah perintah kepada lebah agar menjadikan kotak yang dibuat orang itu menjadi tempat tinggal. Makanya ada madu liar, ada madu ternak begitu. Kemudian Allah merintah lagi, memberi wahyu Pak, perintah. Kemudian makanlah dari buah-buahan ya, dan ikutilah jalan Tuhanmu. Makanya lebah itu kan kadang-kadang Pak cari sari bunga itu kan jauh, balik lagi bisa, nggak sesat mereka, nggak tersesat. Yang akan keluar dari perut mereka minuman yang berbagai macam warnanya. Ada madu hitam, madu kuning, ada madu putih. Di dalam madu itu terkandung obat bagi manusia. Di dalam itu semuanya ada tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau berpikir. Kemudian hal yang kedua yang ingin kami sampaikan, Bapak yang saya hormati, kana yakulani ta'am. Keduanya makan makanan dan minum. Makanya Imam Qurtubi Pak ya, dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran ya. Kemudian Imam Ar-Razi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib, mereka berpendapat bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keduanya makan dan minum itu adalah sebagai kiasan. Kiasan apa? Kalau orang makan dan minum itu pasti akan ke belakang buang kotoran. Masa Tuhan kok buang kotoran? Maka ini menjadi dalil yang kuat bahwa Nabi Isa alaihissalam, ibundanya Maryam binti Imran, sungguh mereka adalah dua hamba Allah Subhanahu wa taala, yang satu wali Allah Subhanahu wa taala, yang satu diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul. Dua-duanya adalah manusia, hamba Allah Subhanahu wa taala, bukan Tuhan. Wa kana yakulani ta'am, masa Tuhan makan dan minum? Kalau makan dan minum di dunia ini pasti ke belakang, masa Tuhan ke belakang? Imam Syaukani Pak dalam kitab tafsirnya Fathul Qadir, beliau menegaskan lagi. Sebagian orang-orang Nasrani bilang ketika Nabi Isa itu makan dan minum, itu saat itu adalah ketika dia berubah menjadi manusia. Sisi manusianya saat itu yang muncul, sisi manusianya, maka dia makan minum ke belakang. Dia berupa daging. Nah, nanti ketika sisi ketuhanannya dia datang, maka tidak butuh makan, tidak butuh minum, tidak butuh ke belakang dan lain sebagainya. Nah, dibantah oleh Imam Syaukani dalam kitabnya Fathul Qadir. Apa itu? Masa Tuhan kok bersatu, kumpul antara makhluk dengan Tuhan. Ketika dia Pak ya, sisi kemanusiaannya dia muncul di badannya, maka dia makan, dia minum. Berarti dia saat itu jadi makhluk. Nanti ketika sisi ketuhanannya datang, dia tidak butuh makan, tidak butuh minum. Berarti masa itu Tuhan itu kok terkumpul di dalamnya sisi manusia, sisi makhluk dan sisi Tuhan? Nggak mungkin itu. Kalau Tuhan ya Tuhan, tidak tercampur di dalamnya sisi makhluk. Kalau seperti itu namanya Tuhan tapi campuran. Tuhannya campuran. Tercampur sisi makhluk, tercampur sisi Tuhan. Dan itu bukan Tuhan kalau begitu. Tuhan kok campuran, ada sisi makhluknya, ada sisi ketuhanannya. Dan itu tidak benar.